Rizky, kok kamu kesini juga? Dasar tak tahu malu. Sudah kubilang kan, kamu tak pantas untukku. Jangan berangan-angan. Lihat apa? Dia pacar baruku. Tuan muda Bayu Prakasa. Dia tuan muda keluarga Prakasa. Bukan sampah sepertimu yang bisa Kamu mantan Intan. Seragamu tak sampai 200. Anjingku, tak pakai baju begini. Uangnya banyak, apa hebatnya? Seperti orang lain tak punya. Kamu ada uang? Berapa? Mending aku kasih 200. Bapak Pratama. Halo, Bapak Pratama. Aku yang telepon Bapak tadi, manajer bank. Panggil aku Dimas saja. Manajer Prasetyo, ada masalah dengan uangku? Oh, bukan. Karena di bank kami, tabungan Anda besar. Jadi kami datang untuk konfirmasi soal dana. Rizky, demi ngejar muka di depanku, kamu sungguh berani keluarkan uang. Atur ini dari mana? Benar-benar mirip banget. Aku punya uang atau enggak? Apa urusannya sama kamu? Kalau kamu nggak peduli soal kita, nggak usah ngomong yang nggak penting. Bapak Pratama, ini siapa? Mantan pacar. Mantan pacarmu ini benar-benar buta. Ngomong apa sih? Cuma aktor yang disewa saja. Kamu pikir kamu siapa? Aku manajer BAM Nusantara. Saat bicara, jaga ucapanmu. Bapak Pratama murah hati, tapi itu tak berarti aku bisa tolerir sikapmu. Bang Nusantara? Kenapa aku nggak tahu? Paling cuma bank kecil yang nggak terkenal. Kamu siapa? Dia pacar aku sekarang, Tuan Muda Prakasa. Tuan Muda Prakasa di salah satu 4 bank besar, Bank Selatan. Tabungannya ratusan juta. Ngapain ketawa? Kamu cuma orang tak dikenal yang tak penting. Percaya nggak? Telepon aku bisa keluarkan kamu. Oh iya? Aku mau lihat juga. Oke. Halo, manajer Susanto. Iya, Bayu Prakasa. Di sini, ada dari Bank Nusantara. Orang kecil, berani ngomong kasar, bahkan meremehkan Anda, pejabat Bank Selatan. Sini teleponnya. Manajer Susanto, orang kecil ini mau bicara sama Anda. Paling dia dengar nama Anda takut, mau minta maaf. Kalau takut, langsung minta maaf. Aku bisa bicara baik di depan manajer Susanto. Halo, Wawan Susanto. Aku Dimas Prasetyo. Direktur Prasetyo. Jangan panggil direktur, soalnya aku cuma manajer bank kecil. Siapa tak tahu, Bank Nusantara Anda bank terbesar dunia. Kalau Anda kecil, maka kami apa-apaan saja. Bayu Prakasa, berani kau ganggu tamu Bank Nusantara? Kau cari mati ya. Mulai sekarang, Bank Selatan dengan keluarga Prakasa tak ada hubungan lagi. Kerjasama batal. Manajer Susanto, apa maksudnya? Bank Nusantara itu bank apa sih? Wordnya kau lawan keluarga Prakasa. Keluarga Prakasa? Kalian itu apa? Yang disebut VIP oleh Direktur Prasetyo, tabungannya paling sedikit ratusan triliun. Mau mati? Silahkan, jangan diikutkan Bank Selatan. Gak mungkin, kau cuma buronan pekerja miskin. Mana mungkin tabungannya ratusan triliun? Uangnya berapa? Apa urusannya? Kita sudah putus. Diam! Kalau bukan kau, mana mungkin keluarga Prakasa lawan Bank Selatan? Tuan Muda, dengar penjelasanku. Pergi! Mulai sekarang, kita tak ada hubungan lagi. Bapak Pratama bukan. Tuan Muda Pratama. Aku salah. Aku cuma dipengaruhi Intan Jalang itu. Tuan murah hati. Keluarga Prakasa tak bisa kehilangan kerjasama dengan Bank Selatan. Direktur Prasetyo. Jangan ganggu Bapak Pratama. Keluarga Prakasa. Aku akan temui kepalanya, bicara langsung. Gimana ini? Rizky, kenapa tiba-tiba ada hubungan dengan Bank Nusantara? Aku bukan peduli, aku cuma penasaran. Tadi di rumah sudah kubilang kan? Soal kau punya triliunan? Kalau tak mau bilang, buat alasan yang masuk akal, boleh kan? Jangan asal ngawur. Sudah, aku tak mau tahu. Meski nanti kau mau bilang, aku tak mau dengar. Oh, Aku bilang tak mau dengar. ya sudah. Aku tak bilang lagi. Pantas pacarmu putusin kamu, berhak kau. Hah? Presiden Direktur, akhirnya Anda kembali. Tadi orang Kota Awan datang menagih hutang. Karena Anda tak ada, mereka bawa banyak barang perusahaan. Saya tak bisa menahan. Ke kantorku bicara. Kak Melati, kita hutang berapa ke perusahaan itu? Sampai miliaran rupiah. Awalnya dana cukup. Tapi Budi Hartono brengsek itu menipu Presiden Direktur. Semua dana diinvestasikan, belum balik modal.
Alhasil, kas sangat minim. Kenapa tanya soal ini? Cuma miliaran, masalah kecil. Masalah kecil? Kamu nggak tahu susahnya. Tunggu, aku telepon dulu. Manajer Prasetyohan, ini Rizky Pratama. Orang ini agak gila. Seolah bisa atasi masalah perusahaan. Sudah, karena Kak Melati sudah kubantu isi kembali. Belum tanya, kamu siapa? Aku Randy Saputra. Manajer utama perusahaan ini? Apa kamu bilang? Dana presiden direktur sudah penuh kembali? Jangan bercanda. Itu miliaran rupiah. Dana perusahaan masuk. Miliaran? Bapak Randy, kalau Kak Melati tanya, jangan bilang uangnya dari aku. Kenapa? Kak Melati sensitif. Kalau tahu uangnya dariku, pasti cari cara mengembalikannya. Kalau dia melakukan hal yang gak logis, itu akan jadi masalah. Saat aku jatuh miskin, Kak Melati banyak nolongku. Aku tak mau karena hal ini dia jadi cemas. Ibu Sari memang begitu. Tapi sepertinya Kota Awan ingin kempit dana presiden, lalu pakai saham menjual melahirkan perusahaan agar bisa digabungkan. Miliaran itu memang selamatkan, tapi krisis belum tuntas. Jadi, bisa diatasi dengan uang? Bisa diatasi uang? Tentu bisa. Kalau dana cukup, tak hanya bantu Bapak keluar dari perangkap Hartono, bisa juga membalas mereka dan menjatuhkan saham perusahaan mereka. Ya sudah, nanti ajak aku. Kita atasi langsung. Kamu bisa. Itu kan saham perusahaan publik. Meski kecil, tapi minimal 1 triliun. Kasih yang tersedia. Tenang saja, cuma 1 triliun. Ayo. Manajer Saputra, coba tanya, perusahaan mana lagi yang mau pinjamkan uang? Presiden, soal dana, Bapak Pratama sudah bayar. Kamu sakit tenggorokan. Gak apa-apa, Bapak Pratama. Siapa sih Bapak Pratama itu? Wah, sama keluarga. Dia tak bilang, cuma bilang teman lama. Teman lama? Yang aku kenal, kayaknya tak ada presiden direktur Pratama. Yang Pratama yang aku kenal, Kuma Rizky. Mungkin Kak Melati, kenal dulu. Sebagai presiden, tiap hari urusanmu sangat banyak. Tak ingat orang, itu wajar. Ya kan Bapak Randy? Oh, betul. Kamu harus periksa baik-baik, kita tak boleh berhutang budi. Oh ya, Kak Melati, aku sama manajer Randy ada urusan keluar. Aku urus dulu, aku segera kembali. Kapan kalian jadi dekat? Oh ya, kami ke toilet bareng. Manajer Randy lihat, kuat dan besar, menembus langit. Dia merasa kalah, jadi tukar kontak, mau bertanya, kan? Saling ngobrol, lama-lama jadi akrab. Kuat dan besar. Menembus langit. Menembus langit. Menembus langit? Kamu tiap hari nggak ada otak. Baiklah, pulanglah cepat. Manajer Saputra masih ada urusan. Tenang saja, Kak Melati. Eyo. Bapak Pratama, bisa jelaskan? Apa maksudmu bilang aku kelihatan gagah? Menembus langit? Tan, kamu iri padaku. Kamu salah dengar. Omong kosong. Kau marahi aku. Sembang ya. Jangan marah, cepat jalan. Urusan penting. Berhenti! Kukira siapa? Bapak Randy Saputra. Mau bayar utang. Teddy Hartono, sok apa? Kalau bukan karena pamanmu Budi Hartono, mana bisa jadi presiden? Tak usah kau pikirkan. Tapi kalau hari ini tak bayar, dari perusahaan ini, kau tak akan bisa keluar. Teddy Hartono, kau licik! Jangan terlalu lancang. Licik? Apa maksudmu? Jangan lupa, kami punya kontraknya. Di sana ada tanda tangan presiden direkturmu. Kalau ke pengadilan, kami yang benar. Baik, aku tahu kalian sekarang tak mampu bayar. Kudengar bos kalian cantik. Kalau temani bos Kota Awan... Coba hina Kak Melati lagi! Dasar bocah! Berani kau pukul aku! Awalnya aku ragu. Tapi kini aku yakin. Kalau tak hancurkan perusahaanmu, uang di kartu aku akan kecewa. Tunggu saja.
Siapa suruh kalian masuk? Keluar! Kamu masih semeriah ini. Kamu siapa? Kasihan, kamu tuli? Biar ku kenalkan diri. Aku Rizky Pratama. Melati yang kau fitnah, dia temanku. Melati? Kirim kamu bayar hutang? Tak sangka, Melati kirim orang, anak kecil begini. Aku bukan datang bayar hutang. Tak bayar? Kalau tak bayar, buat apa datang? Aku datang menghitung hutangmu ke Kak Melati. Menghitung? Kamu siapa? Lagian kontrak itu, dia Melati yang mau tanda tangan. Aku tak paksa dia. Apalagi fitnah. Soal apa? Kau tahu sendiri. Soal uang, kau cuma mau pakai uang Kak Melati, naikkan nilai perusahaanmu. Maaf, harapanmu takkan terwujud. Terus kenapa? Mau uang balik? Melati bisa. Aku bukan penjahat. Katakan ke Melati, kalau dia mau temani aku, semua ini bisa. Tersenyumlah. Segera, kau takkan bisa tertawa. Kau saja. Manajer Prasetyo, dalam 1 jam, saya mau saham perusahaan Hartono menjadi 0. Saham perusahaan Kak Melati kembali ke harga semula. Begini, apa sudah cukup? Kau pikir kau siapa? Mau short sell saham kami? Anak kecil. Pulang susu saja. Dunia orang dewasa tak cocok. Aman! Paman! Dasar brengsek 2 orang ini. Berani berbicara kasar di kantor. Maha pukul aku. Aku akan balas dendam. Dasar brengsek. Berani pukul orangku. Kalau tak bayar 1 miliar, kalian akan masuk penjara. Oke, cuma 1 miliar kan? Aku berani kasih. Kau berani ambil? Berani kau hina aku? Kenapa aku tak berani ambil? Aku, Budi Hartono, tak semudah itu dihina. Apa? Ada yang short sell saham perusahaan? Cuma 5 menit, hilang 5 miliar? Sebenarnya ada apa ini? Kuma 5 miliar. Sudah panik? Bapak Hartono, pertunjukan baru dimulai. Kau yang lakukan? Benar, aku... Mau short sell saham kami? Minimal 10 miliar. Dasar bocah ini. Tak punya uang sebanyak kan? Yuk, tunggu saja. Bapak Hartono, saham perusahaan kita sudah turun di bawah batas. Kita hampir bangkrut. Apa? Perusahaan kita bakal bangkrut? Tak mungkin. Aku tak akan bangkrut. Perusahaan takkan bangkrut. 5, 4, 3. Tidak mungkin. Aku bangkrut. Oh, bagus. Bapak Pratama, nilai perusahaan Presiden Direktur sudah naik 5 miliar. Dibanding nilai perusahaan sebelumnya, naik 5 kali lipat lebih banyak. Gak mungkin. Mau short sell perusahaanku sambil naikkan Melati 5 kali lipat. Minimal butuh 2 triliun. Kamu siapa sebenarnya? Sudah kubilang, namaku Rizky Pratama. Kalau kamu dan Kak Melati cuma bersaing bisnis, aku tak akan ganggu. Tapi kalau kamu main belakang, bahkan hina Kak Melati, aku tak akan lepaskanmu. Jaga dirilah. Bapak Pratama, maaf. Aku minta maaf. Tak patut kutudingi Melati. Tak patut kuhina Bapak. Anggap aku cuma kentut. Lepaskan aku. Aku punya keluarga. Tak bisa ku lepas. Perusahaan. Uang Melati tak kubutuhkan. Takkan kutudingi lagi. Tolong lepaskan aku. Aku ingat, kau pernah bilang sesuatu. Kini kalimat itu kubalas ke kau. Terus kenapa? Mau ambil perusahaanmu? Lihat Budi Hartono, apa mampu atau tidak. Randy, kamu kasih tahu Kak Melati soal kabar ini. Jangan sampai dia cemas. Jangan panggil Bapak Saputra. Panggil Randy saja. Aku telepon Presiden Direktur. Randy, Inikah rasanya orang kaya? ayo pergi. Halo, Rizky. Ada kabar baik. Masalah utang perusahaan sudah selesai. Benarkah? Selamat ya Kak Melati. Sebenarnya aku sudah tahu solusinya, tapi belum mulai dijalankan. Oh ya, kamu di mana? Kakak hari ini senang, ajak makan. Oke, aku pesan hotel dulu. Kakak yang terakhir, mana boleh kamu yang keluar uang. Lantai 3 Hotel Mega Laut. Kamu duluan. Tunggu aku selesai, aku segera ke sana. Oke. Rizky,
Kenapa kamu lagi-lagi di sini? Harusnya aku yang bilang. Kenapa kamu gak bisa pergi? Jangan kira kenal Dimas, orang besar kayak dia. Kamu tetap orang miskin. Kenapa pura-pura? Kamu sudah gila ya? Kamu harus luangkan waktu periksa otakmu ke dokter. Kenapa? Ini pacar bahumu yang bahu kamu dapat. Kalau kecepatan aku habiskan uang sama cepatnya kamu ganti pacar, itu bagus. Ini orang yang kamu bilang cuma hoki. Kenal Dimas Prasetyo? Bener sayang. Mungkin dia cuma main licik. Jangan percaya padanya. Dia cuma gaji 2 juta, orang miskin. Mana mungkin kenal Dimas orang sehebat itu. Sayang. Pacar barumu bukan Bayu Prakasa? Diam, Bayu siapa? Pacarku, Tuan Muda Fajar. Sayang, jangan dengar dia. Aku sama Bayu cuma teman biasa. Tak sangka. Kamu jago nyajikan teh. Kamu brengsek. Soal kamu dan Intan, tak usah kuhiraukan. Tapi, sekarang dia pacarku. Keluar sekarang juga. Aku makan di sini. Ngapain kamu urus aku? Dasar miskin. Belum tahu ya? Aku manajer di sini. Selera pacarmu makin jelek. Malah cari manajer hotel jadi pacar. Kamu tahu apa? Ini Hotel Mega Laut. Salah satu 10 besar di Nusantara. Makan di sini minimal ratusan juta. Dasar brengsek. Bisa bayar. Mahal banget. Dasar miskin tak tahu diri. Beraninya makan di sini. Keluar sekarang juga. Gak bisa. Makan di sini bikin Kak Mati keluar banyak uang. Mending suruh dia pindah tempat. Dasar brengsek. Kamu tuli ya? Sebagai manajer, aku perintahkan. Sekarang. Keluar sekarang juga. Kalau aku nggak mau? Jangan salahkan aku, Dinda. Keamanan! Kamu lagi apa? Gak tahu hari ini ada tamu penting. Berisik begini mau buat apa? Bapak Santoso, kenapa kesini? Ada orang berulah di hotel kita. Aku lagi usir dia. Kamu kerja apa? Beraninya kau kerusuh di Hotel Mega Laut? Aku kesini makan. Kenapa jadi kerusuh? Miskin kayak kamu makan di sini. Bisa bayar 1 hidangan. Ini sikapmu sebagai manajer hotel. Kok ngomong gitu? Lupa pelatihan masuk. Bapak, aku minta maaf soal perilakunya. Tapi di hotel kami, memeriksa dana memang wajib. Maaf, Bapak. Periksa dana? Aku tak tahu soal itu. Maaf, Anda harus verifikasi dana dulu baru bisa makan di sini. Kalau begitu, aku tak mau. Maaf, aku harus usir Anda. Benarkah? Kalau begitu, bagaimana kalau aku beli hotel ini? Bapak, bercanda ya? Hotel ini cuma cabang saja. Aku pun cuma sahamnya kurang 3%. Direktur eksekutif mau beli hotel ini, minimal aset 5 triliun ke atas. Kau pikir aku tak mampu? Meski tak sopan, tapi menurutku itu memang benar. Benarkah? Halo, aku mau beli Hotel Mega Laut. Segera proses. Manajer Prasetyo, uruskan ini. Lihat saja. Manajer Prasetyo, cepat sekali. Ngapain sosokan? Telepon saja. Hotel Mega Laut bisa dibeli? Kalau aku telepon bisa jadi orang terkaya dunia. Rizky, tanpa aku kau tak berarti. Jangan sok-sokan di depanku dan berkata bohong yang jelek. Kau sungguh mengecewakanku. Bapak, jangan bercanda lagi. Presiden Direktur? Apa? Saham hotel kami direbut orang? Presiden Direktur, boleh tahu siapa yang beli hotel kami? Siapa namanya? Rizky Pratama? Apa? Bapak ini siapa ya? Aku Rizky Pratama. Apa? Sekarang boleh aku duduk makan? Boleh, tentu saja boleh. Sekarang? Semua Hotel Mega Laut sudah jadi milik Bapak. Bapak mau makan di mana saja boleh. Ya, kamu hebat. Waktuku terbatas. Jadi, kelolaan hotel ini serahkan padamu. Apa maksud Bapak? Kenapa? Gak mau?
Mau, tentu mau. Bapak Pratama? Oh, bukan. Direktur Pratama. Tenang saja. Aku pasti tak akan dikecewakan Bapak. Iya. Kelolaan hotel ini mulai dari internal. Hotel ini soal makan dan tinggal. Benar? Semua boleh masuk. Kalau ada yang sok sombong, kau urus saja. Baik, paham. Fajar, kau dipecat. Direktur Santoso. Jangan panggil direktur. Bapak Pratama ini baru saja beli hotel Mega Laut kita. Dia yang direktur. Dan dia presiden direktur. Bapak Pratama, Direktur Santoso, Tuan Pratama. Aku yang sok. Aku yang buta. Tuan, tolong maafkan. Anggap saja aku, buang saja. Aduh. Nanti ada tamu penting. Sajikan hidangan. Baik, Direktur Pratama. Jangan panggil direktur, belum terbiasa. Panggil saja Bapak Pratama. Baik, Bapak Pratama. Direktur Santoso, Direktur Santoso. Pergi sana. Fajar, semua ini akibat dari sikapmu. Kau yang salah. Sekarang, Bapak Pratama makan. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku panggil keamanan. Dia yang wanita ini. Semua karena dia. Dia suruh aku usik Bapak Pratama. Omong kosong. Rizky! Jangan dengar dia. Kamu cinta aku, kan? Aku masih cinta kamu, Rizky. Yang dulu putusin kamu cuma buat puji kamu. Sekarang kita pacaran lagi ya? Lepaskan. Gak mau! Aku tahu kamu masih cinta aku. Hubungan kita selama ini mana tega kau tinggalkanku. Lepaskan, Rizky. Kamlati, kamu datang. Sekarang Rizky pacarku. Jaga sikapmu. Gak mungkin! Rizky, semua ini cuma ujian buatku ya. Ini semua bohong kan? Sekarang, Kak Melati pacarku. Rizky, kamu tak tahu balas budi. Sekarang kamu kaya, lupa aku ya. Dasar brengsek mata duitan. Kau yang bilang Rizky miskin tak pantas untukmu. Tak ragu putus dengannya. Bawa orang ini. Menghinanya. Sekarang menyesal. Sudah telat. Bapak Santoso. Aku mau makan sama pacarku. Usir orang yang tak berhubungan ini. Baik, Bapak Pratama. Nona Pratama, silakan. Kak Melati, tadi kamu bilang apa? Aku bilang apa tadi? Kau bilang kau pacarku. Oh, aku cuma bantu kamu. Jadi aku bilang begitu. Jangan dipikirkan. Tapi... Tapi apa? Gak ada tapi. Aku gak suka kamu. Benar-benar. Jangan anggap serius. Bapak Pratama, memulai sajikan hidangannya. Benar. Cepat sajikan. Kak Melati sibuk seharian. Pasti lapar. Sajikan. Ya, sajikan. Kakak hari ini senang. Pilih saja. Baik. Lihat ini. Bapak Santoso, tagihan. Nona Sari, Bapak Pratama sudah bayar. Sudah bayar? Dasar brengsek. Sudah janji aku yang traktir. Kenapa dia? Oh ya, Bapak Pratama sudah buka kamar di atas. Itu kamar terbaik di hotel kami. Lihatlah, mau ke atas cek kamar? Buka kamar? Siapa mau buka kamar sama dia? Dasar brengsek. Aku belum siap. Dia belum... Kak Melati, kenapa? Hah? Bapak Pratama, kamar presiden sudah siap. Buat kamar? Buat kamar apa? Benar, kamar terbaik kami. Biar saya antar ke atas. Sudah buka kamar. Kapan aku... Tunggu dulu. Kamu bilang sudah buka kamar untuk kami. Bukan. Aku enggak. Kak Melati, dengar penjelasanku. Aku enggak. Bukan. Aku enggak bermaksud begitu. Jangan-jangan Bapak Pratama menolak kamar presiden terlalu mewah. Benar juga. Lihat bajunya Bapak Pratama. Kayaknya bukan orang yang boros. Bapak Pratama. Boros. Sungguh salahku. Boros apa?
Tenang saja. Aku paham. Sekarang aku atur. Kamar biasa. Tenang saja. Takkan ada yang ganggu istirahat kalian. Kamu? Kak Melati, mau ke mana? Ke atas, banyak orang. Kau tak malu. Aku malu. Dia gadis pemalu. Paham. Bapak Pratama, ini kuncinya. Bapak Pratama, aku pamit dulu. Semoga hari kalian menyenangkan. Kak Melati, sebenarnya aku... Kenapa diam saja? Buka pintunya. Ingat ya, tadi aku cuma tak mau dia tertawai, baru ikut kamu ke sini. Jangan berlebihan. Oh, gak berlebihan. Kau tak berani berlebihan. Aku mandi dulu. Jangan lihat-lihat. Kok bisa nginap sama Kak Melati? Aku gak bilang gitu. Apa Riza salah paham? Aduh, ikuti saja aliran. Kenapa tak bisa ikuti? Coba manfaatkan kesempatan ini. Ungkap. Apa aku bakal kelihatan brengsek? Kak Melati cuma tua setahun, dia cantik, dan tubuhnya juga bagus. Kalau jadi pacar... Aduh, ngapain sih? Rizky, kau pikir punya uang, Kak Melati langsung suka. Lihat apa? Kak Melati, kamu cantik banget. Bukan. Kak Melati, bukan itu maksudku. Bukan kayak yang kamu pikir. Pencile. Hari ini sudah keliling seharian. Badanku penuh keringat. Tak mau mandi. Harus mandi. Kau mau apa? Kak Melati, aku gak sengaja. Kak Melati, kamu cantik sekali. Kamu mau bilang apa? Kak Melati jadi pacarku. Rizky, kamu serius? Aku serius. Jadi ini, kamu setuju? Siapa yang setuju? Siapa yang mau jadi pacarmu? Tak tahu malu. Benar juga, aku terlalu buru-buru. Maaf ya, Kak. Aku nggak peduli. Kamu baru saja menabrakku. Kamu harus tanggung jawab. Hah? Hah, apa sih? Kamu nggak suka aku karena aku lebih tua? Atau kamu mau pergi temui pacarmu yang muda itu? Enggak, tentu enggak. Aku cuman gak nyangka. Kamu nggak peka. Kamu bisa mikir apa? Aku nggak peduli. Kamu sudah begini. Kamu harus tanggung jawab. Kak Melati, tenang saja. Aku pasti akan tanggung jawab. Kamu serius? Jadi, kita bisa nggak? Kamu mau apa-apa sih? Sekarang kita pacaran kan? Aduh, nggak bisa. Aku belum siap. Jadi, kita sekarang ini apa? Aku nggak peduli. Pokoknya malam ini kamu nggak boleh nakal. Tenanglah, aku nggak akan. Kamu bilang nggak nakal. Bukan, Kak Mati. Bukan kayak yang kamu pikir. Aduh, jangan ngomong lagi. Jadi, aku mandi dulu.
Tak sangka Kak Melati ternyata jadi pacarku. Kamu mau apa? Kak Melati, kamu terlalu cantik. Aku nggak tahan. Tak senokol. Semalam, aku nggak sentuh kamu. Berani. Bapak Pratama, ada yang mencari... Siapa? Bapak Pratama, semalam Bapak puas? Senang apa? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku paham. Tenang saja, Bapak Pratama. Aku pasti tidak akan kasih tahu siapapun. Maaf ganggu, Bapak Pratama. Ada yang cari di luar. Paham apa kamu? Kamu paham? Sudahlah, siapa yang cari aku? Aku juga nggak tahu. Tapi mereka sebut nama mau cari Bapak. Katanya kenal ayah Bapak. Mereka kenal orang tuaku. Oke, aku tahu. Nanti aku turun. Baik. Bapak Pratama, di mana Ibu? Dia sedang sakit. Jangan ganggu dia lagi. Aku paham. Paham apa kamu? Kalau bukan karena kamu sembarangan buat masalah. Jangan ulangi lagi. Kalau tidak, ku keluarkan kamu. Ya sudah, asal bisa bantu Bapak, keluar pun aku senang. Soalnya aku karyawan terbaikmu. Kamu, ya sudah. Kamu memang karyawan terbaikku. Tentu saja. Sudahlah, siapa yang mau ketemu aku? Ini jalan. Bapak Pratama, dia yang cari Bapak. Bapak siapa? Aku Surya Wijaya. Ayahmu pasti kenal aku. Ayahku. Bapak Pratama Senior, ayahmu? Benar, Bapak Pratama Senior ayahku. Ayahmu juga harus panggil aku paman. Kenal ayahku? Apa tuan ini utusan keluarga? Karena belanja boros-boros, mau tegur aku? Kalau begitu, aku harus panggil kakek Wijaya. Kakek Wijaya? Bagus, bagus, bagus. Anak hebat. Kakek Wijaya, ada apa kakek cari aku? Awalnya cuma mau lihat kamu. Lihat anak Bapak Pratama Senior. Sebenarnya seperti apa? Saat ketemu, benar berbeda. Penuh hormat, anak berbakat. Aku ubah pikiran, mau bicara kerjasama. Kakek Wijaya, kerjasama apa? Aku mau kamu kerja di perusahaan ini. Perusahaan cahaya abadi? Kakek bercanda ya? Kakek juga tahu. Kekayaanku sekarang masih perlu kerja. Kamu ini persis ayahmu, sama persis. Reaksinya pun sama. Kakek bilang, mau aku kerja, apa tujuannya? Saat di perusahaan cahaya abadi, kamu akan tahu sendiri. Kau panggil kakek, kakek takkan sakiti kau. Pergi dulu. Apa sebenarnya tujuannya? Mau aku kerja? Aneh. Bapak, silakan tunggu di sini dulu. Proses orientasi serahkan saja padaku. Bapak, apa kamu salah orang? Aku direkomendasikan kakek Wijaya untuk wawancara kerja. Hatua Surya Wijaya kah? Benar. Tunggu dulu. Kok aku jadi bapak? Kamu Rizky Pratama yang baru datang, kan? Apa ini yang akan mengorientasiku? Halo? Hello. Kamu pikir kamu siapa? Pantas sama aku jabat tangan. Dasar orang. Tak tahu sopan santun. Aku lagi ngomong sama kamu. Aku tak bicara dengan orang tak tahu sopan. Dasar brengsek. Berani kau hina aku. Kau tahu aku siapa? Aku kepala di sini. Kukira wakil kepala baru ini orang hebat. Tak sangka. Ternyata kau anak sampah. Dengar ya. Di perusahaan cahaya, kau tak diterima. Cepat keluar, balik ke ibumu. Kau pikir aku mau ke sini? Kalau bukan kakek Wijaya, aku pasti jadi anak orang kaya dan nikmati hidup. Kau suruh aku pergi, aku harus pergi. Meski kau kepala, aku wakil. Tapi kau tak bisa keluarkanku, kan? Dasar brengsek, kau belum resmi kerja di sini. Sebagai kepala, aku memerintahkanmu keluar sekarang juga. Aku tak mau. Kamu tak pantas, tak berhak paham. Di perusahaan cahaya, kalau naga, lingkar saja.
Kalau harimau, berbaring saja. Aku tak peduli, di luar atau rumahmu bisnismu sebesar apa. Percaya nggak? Cuma satu kata bisa buatmu sujud minta ampun. Perusahaan ini seuntung itu. Uang? Uang di sini sama dengan kertas bekas. Tak apa aku bilang, di perusahaan cahaya, ratusan triliun, cuma butuh satu kata. Perusahaan ini sehebat itu. Kakek Wijaya hebat juga. Takut ya? Kalau takut, sujudlah. Sujud 3 kali. Lalu panggil 3 kali. Kakek, aku salah. Kalau aku senang, bisa maafin kamu. Yang bisa ku kakek cuma satu orang. Dia juga yang suruh aku ke sini. Baguslah, sekarang kamu punya kakek lagi. Cepat panggil kakek. Anak yang baik. Tak diterima. Aku pergi saja. Tak usah permalukan aku. Permalukan kamu kenapa? Kau pikir kau siapa? Hari ini. Sekretaris Gunawan, kenapa ada waktu ke sini? Kalau bilang duluan, sudah kubereskan. Bapak Rizky Pratama kan? Oh iya, Bapak siapa? Aku sekretaris di sini. Panggil saja Andi. Randy. Wah, orang-orang ini. Sekretaris Gunawan, Bapak mau apa? Bapak Pratama Pak Tua Wijaya suruh aku antar Bapak masuk kerja. Sekretaris Gunawan. Sebenarnya dia siapa? Rizky cucu angkat Pak Tua. Dia suruh aku antar dia. Ada masalah? Kuku angkat Pak Tua? Dia ada apa? Oh, tadi dia usir aku dari kantor. Kalau aku nggak pergi, dia ancam mau habisi aku. Apa? Rizky dipanggil langsung Pak Tua Wijaya. Kau berani tega padanya. Kau cari mati ya? Paman Wira, kepala wakil baru sudah pergi. Kau janji padaku jabatan itu untukku. Diam! Pantas kau usir aku. Ternyata alasanmu di sini. Bagus. Sebagai kepala perusahaan cahaya, kau tak pikirkan perusahaan, malah manfaatkan jabatan untuk keluarga? Pak Pratama, aku tahu aku salah. Aku sujud padamu. Aku sujud, Pak Pratama. Aku salah, aku tahu aku salah. Aku benar-benar salah. Maafkan aku. Rizky, jangan. Sekretaris Pratama. Pak Pratama. Aku tak kenal orang hebat. Mohon anggap saja aku gak ada. Kenapa harus aku bantu kau? Ancang, kau bicara ke Paman Wira? Kalau Paman bicara, kalian langsung diusir. Oh ya, berani sekali kau. Diam kau. Mau aku mati cepat. Paman Wira, kenapa pukul aku? Kau kan kepala perusahaan cahaya. Orang sampah kayak mereka bukannya kau mau usir mereka pergi. Kau, Pak Wira ya? Kau punya keponakan yang bagus. Wira, simpan barangmu. Cepat pergi. Kau siapa? Kenapa usir Paman Wira? Paman Wira itu kepala perusahaan cahaya. Kenapa kau usir dia? Kenapa? Tanya pamanmu. Dasar bodoh, kubunuh kau! Buat sendiri, mati sendiri. Eyo, aku antar kamu masuk kerja. Oke. Kondisinya agak sederhana, maaf ya. Ini namanya sederhana. Rizky, kamu kenali dulu lingkungan kantor. Kamu ada masalah yang tak bisa selesaikan, hubungi aku saja. Oke, terima kasih Paman Gunawan. Paman Gunawan, sampaikan salam ke kakek Wijaya. Oke. Kara. Aduh. Halo, Bu. Rizky, Pak Tua Wijaya cari kamu. Ternyata kakek Wijaya kenal orang tuaku. Baru masuk kerja, ibu sudah tahu kabar. Iya, kakek Wijaya juga suruh aku kerja di sini. Kakek Wijaya ini juga, aku sekarang sudah miliarder. Kenapa harus kerja? Rizky, jangan asal bicara. Kau tahu nggak, ada berapa orang yang punya aset triliunan tapi tak bisa masuk perusahaan cahaya. Kalau bukan Pak Tua Wijaya, kau tak akan bisa bertemu sama dia. Apa? Bu, sebenarnya kakek Wijaya siapa? Waktu kamu harus tahu. Kamu pasti tahu. Ingat, jangan sungkan. Manfaatkanlah sumber dayamu dan rekan kerja. Jalin hubungan baik. Jalin hubungan baik. Baru masuk sudah ribut. Satu orang sudah diusir. Ibu suruh aku sama rekan kerja. Jalin hubungan baik.
Kenapa sih? Kenapa semua orang bicara misterius? Sudahlah, ibu pasti tak akan menyakitiku. Lihat saja nanti. Kamu siapa? Aku Putri Cahaya. Sekretaris Gunawan suruh aku jadi sekretarismu. Gak usah. Aku baru datang, belum kenal semua orang. Mana perlu sekretaris? Kepala Pratama, apa ada keluhan soal aku? Aku pasti nggak akan ganggu. Bukan, Aku takut Kak Melati salah paham. Kepala Pratama, Sekretaris Gunawan juga bilang kalau Bapak nelat aku harus keluar dari perusahaan. Hah? Ini... Kalau begitu, ikut aku saja. Terima kasih, Kepala Pratama. Gak usah formal, kasih tahu rekan kerja. Bilang aku baru datang, mau traktir rekan makan di Hotel Mega Laut. Aku yang traktir. Baik, Kepala Pratama, aku pergi. Aduh, kenapa sih baru masuk langsung dapat sekretaris? Apa rekan akan kira aku sombong? Sudahlah, lagian Paman Gunawan yang atur. Kalau ada masalah, dia yang tanggung. Halo, Manajer Santoso. Malam ini aku traktir rekan makan di hotel. Atur saja. Jamuan malam ini penting, sudah diatur semua. Ada masalah? Bapak Pratama, aku sudah pesan kamar yang sangat bagus. Tapi Tuan Muda Aditya tiba-tiba datang dan merebut kamar Bapak. Kamu nggak bilang kamarnya sudah dipesan? Sudah ku bilang, Bapak Pratama, Bapak tak tahu Tuan Muda Aditya itu Tuan Muda keluarga Aditya. Terus kenapa? Bapak Pratama, keluarga Aditya itu salah satu 4 keluarga besar Kota Surya. Di Kota Surya, pusat Nusantara, mereka itu jika menginjak, seluruh Nusantara bisa gempar. Kita tak bisa lawan. Terus kenapa? Keluarga Kota Surya boleh tak masuk akal? Boleh, asal ambil kamar orang. Hati-hati, Bapak Pratama, hati-hati. Aduh. Kita benar, tak usah takut. Panggil Tuan Muda Aditya itu ke sini. Aku mau bicara dengannya. Berani sekali. Ku dengar ada yang mau bicara denganku. Siapa yang tak tahu diri? Tuan Muda Aditya, Anda salah paham. Ini Presiden Direktur Hotel Mega Laut. Mau berteman dengan Anda. Pergi! Biasa! Tak apa. Tak apa. Kau Tuan Muda Aditya, kenapa pukul orang? Tak masuk akal. Mau bicara hukum? Kalian dengar siapa anak liar ini mau bicara hukum? Di Nusantara, kata-kataku hukumnya... Kau terlalu sombong. Gak suka? Tahan saja. Mega Laut milikku. Kau tak diterima. Keluar sekarang. Burengsek, kau terlalu sombong. Aku ke hotelmu karena menghargaimu. Percaya nggak besok bisnismu tutup? Nggak percaya. Oke, berani juga. Halo, sekarang juga semua Mega Laut harus lenyap. Dengar ya, harus lenyap sekarang juga. Kenapa penjahat selalu sama? Aku tunggu kamu berlutut memohon padaku. Paman Gunawan, kalian datang? Rizky baru masuk, sudah traktir semua. Kamu ini jago bersosialisasi ya? Kenapa sekretarisku belum datang? Kau maksud Puci? Sudahlah, untung belum datang. Datang pun sia-sia. Apa maksudnya? Maaf ya Paman, malam ini sudah pesan kamar. Tiba-tiba ada masalah. Makan malam kayaknya batal. Ada apa? Ada yang mengaku sebagai Tuan Muda Aditya, dia malah merebut kamarku. Bahkan ancam akan hapuskan hotel kami dari Nusantara. Tuan Muda Aditya. Rama Aditya. Kamu kenal dia? Kuma pamer nama keluarga anak orang yang sombong. Anak yang tak berguna. Dasar tua. Maksudmu siapa? Kau berani memarahiku? Dasar tua. Dasar tua. Memarahimu? Kenapa? Berani bilang aku brengsek? Kau pikir kau siapa? Awalnya aku kira kau cuma anak yang tak berguna. Tak sangka kau juga bodoh. Kau tahu tidak, perbuatanmu ini bisa membuat keluarga Aditya lenyap dari Nusantara. Sering ancam keluarga ini lenyap. Keluarga itu lenyap. Dunia orang kaya, aku masih belum paham. Aku harus terus berusaha. Dasar tua, kamu sudah gila ya? Mau hajar keluarga Aditya? Kamu sanggup? Bukan aku. Dia bisa.
Dia cuma sampah. Aku mau lihat gimana dia hajar keluarga Aditya. Paman Gunawan, sejak kecil sampai besar, tak pernah keluar kota Surya. Kalau mau bual, jangan berlebihan. Ternyata bukan cuma sampah, tapi juga kampungan. Orang sampah kayak kamu di keluarga Aditya, tak sebanding anjing penjaga. Mau hajar keluarga Aditya? Serius? Kepala Pratama, kamu terlalu merendahkan diri. Cuma keluarga Aditya saja. Walau 4 keluarga besar bersatu, kalau mau lawan mereka, cuma perlu gerakan tangan. Aku posisi apa? Anak orang kaya? Kepala Pratama, apa maksudmu? Aku maksud posisi kepala Anda. Kalau tak percaya, telepon Sekretaris Cahaya. Kamu akan tahu. Halo, Kepala Pratama. Ada perintah apa? Jamuan malam ini, kenapa belum datang? Bapak bercanda. Aku cuma sekretaris. Mana bisa? Kau sekretarisku. Ku bilang datang, kau datang. Baik, Kepala Pratama. Aku segera pergi. Oh ya, sebelum datang, tolong uruskan sesuatu. Silakan, aku segera urus. Sial, Paman Gunawan itu bisa dipercaya nggak sih? Sudahlah, lagian omongannya sudah keluar. Ya sudah, biarin aja. Keluarga Aditya, kamu tahu? Tahu, ada apa? Aku sama yang namanya Rama Aditya ada sedikit masalah. Tunggu sebentar. Sudah ketemu, Rama Aditya, Tuan Muda Aditya, 27 tahun. Usaha miliknya... Sudah, gak usah detail banget. Baik, Kepala Pratama. Bapak mau aku urus keluarga Aditya gimana? Aku mau keluarga Aditya lenyap. Baik, Kepala Pratama. Kamu nggak susah? Apa maksud Bapak? Kalau hal sepele ini tak bisa kuurus, mana bisa aku berdampingan jadi sekretarimu? Ini cuma hal sepele. Kepala Pratama, perkiraan 5 menit. Setelah selesai, aku segera ke Hotel Mega Laut. Tak akan membuat Bapak lama tunggu. Tenang saja, pelan-pelan. Paman Gunawan, sebenarnya siapa Sekretaris Cahaya itu? Dia malah bilang cuma hal kecil. Putri Cahaya itu sekretarismu. Tenanglah, Kepala Pratama. Cuma keluarga Aditya. Ini cuma hal kecil. Sekretaris Cahaya pasti bisa. Aku tak tahu dia sekretarisku. Yang penting, sekretaris mana yang bisa hapuskan satu keluarga soal besar ini tanpa sedikit pun takut? Kalian hari ini buat aku tertawa saja? Bodoh. Panggilan telepon hapus keluarga Aditya. 4 keluarga besar Jaya, Hadi, Luhur, gabung pun tak bisa. Mereka tak bisa. Tak berarti yang lain juga tak bisa. Oke, aku mau lihat berapa lama kalian pura-pura. Rama Aditya, kau lakukan apa sebenarnya? Ayah, aku tak lakukan apa-apa. Tak lakukan apa-apa? Jelaskan padaku, kenapa keluarga Aditya dari 4 keluarga besar sudah dicoret? Hah? Dikeluarkan? Ayah bercanda kan? Beraninya! Usaha keluarga Aditya sekarang semua diblokir. Aliansi kita menghindari kita. Beraninya, keluarga Aditya hampir lenyap. Apa? Kamu? Kalian kan? Siapa? Kamu ganggu siapa lagi? Sekretaris Gunawan? Sekretaris? Lama tak jumpa. Kau punya anak hebat. Tak cuma rebut kamar Kepala Pratama, bahkan ancam hotelnya bangkrut. Hebat juga kau. Sekretaris Gunawan, salah paham. Ini salah paham. Salah paham? Tanya Kepala Pratama. Apa ini salah paham? Kepala Pratama. Putri, kau datang... Sekretaris Cahaya! Kau Sekretaris Cahaya! Kata keluarga Aditya, mau usaha ini. Lenyap dari sini. Itu saja ceritanya. Ternyata begitu. Cuma hapus keluarga Aditya, apa tak terlalu mudah bagi mereka? Tak. Sudah cukup. Kenapa tak sadar? Paman Gunawan atur sekretaris ini sangat cemburuan. Sekretaris Cahaya! Salah paham. Ini salah paham. Dengar penjelasanku. Tak perlu jelaskan. Kepala Pratama sudah sangat murah hati. Cuma hapus keluarga Aditya. Kalau aku yang urus, kau tahu akibatnya. Sekretaris Cahaya, dengar penjelasanku. Semua ini gara-gara brengsek si Rama Aditya. Keluarga Aditya tak tahu apa-apa. Benarkah? Tapi menurut penyelidikanku, keluarga Aditya sudah serang aset Kepala Pratama. Ini... Berani serang Kepala Pratama? Begini saja, sudah sangat murah hati. Jangan terus-terusan. Iya. Kenapa? Aku cuma mau buatnya bangkrut. Kenapa dia tega serang keluarga Aditya? Rama Aditya!
Ayah, aku tak terima. Kami kan 4 keluarga besar Kota Suria. Cuma bergetar kaki, Kota Suria pun gemetar. Kenapa harus tunduk sama bocah yang belum dewasa? Dia pikir dia siapa? Kepala Aditya, 4 keluarga besar. Apa sudah lupa organisasi cahaya? Jangan, Sekretaris Gunawan. Kami tak bermaksud begitu. Kepala Pratama, bolehkah aku bebas urus keluarga Aditya? Berani hina Anda, pasti akan kubuat mereka bayar harga yang pantas. Jangan, Sekretaris Cahaya, Kepala Pratama. Semua ini gara-gara brengsek Rama Aditya yang keputusannya sendiri. Tak ada hubungan dengan keluarga Aditya. Aduh, Rama Aditya itu anakmu? Iya. Meski ayahku sudah tiada, tapi kalau aku salah, ayah pasti langsung bantu aku, bukan malah menyalahkanku. Sebagai ayah memanjakan anak, ada masalah, semua disalahkan anak. Aku benci. Lakukan saja yang kau mau. Aku tak peduli. Kepala Pratama, aku mengerti. Aduh, dunia orang kaya. Manajer Santoso, siapkan kamar. Saya siapin sekarang. Paman Gunawan, makasih hari ini. Bantuannya sangat berarti. Saya tak berbuat apa-apa. Harusnya terima kasih, Putri. Benar, Kepala Pratama. Jelas-jelas dia yang menolongmu. Walau memang tugasku. Benar. Terima kasih semua. Begini. Malam ini, jangan panggil saya kepala. Anggap saja saya orang baru. Kita minum sampai mabuk. Oke, sampai mabuk. Ayo. Kepala sakit sekali. Kenapa kepala sakit begini? Putri, kenapa kau di ranjangku? Kepala Pratama sudah bangun. Kau yang mengantar saya kemari. Aku? Mengantarmu? Kak Andy, mulai sekarang kau adalah kakakku. Adik, dengar kata-katamu. Kalau nanti ada masalah, asal bisa kubantu. Adik boleh bilang saja. Kepala Pratama mabuk. Hati-hati. Senang. Hari ini senang sekali. Begitulah ceritanya, Kepala Pratama. Itu ceritanya, Pak Pratama. Tapi, kenapa kamu di ranjangku? Karena kemarin aku juga mabuk. Setelah atur kamu, aku pun tidur. Aduh. Malam kemarin, kita nggak apa-apa kan? Ada apa? Itu... Pak Pratama, kamu kenapa? Jangan gerah, kenakan bajumu. Itu... Pak Pratama, kamu gak suka bau arak bajuku. Kamu masih nggak ngerti situasi ini. Putri, kamu ini gak boleh di depan pria lain mengungkapkan tubuhmu. Kamu nggak tahu. Pria wanita harus jaga jarak. Waktu kecil ayah pernah ajar, tapi dia meninggal sejak lama. Dia hebat di pekerjaan, tapi pengetahuan seksualnya no. Kamu nggak pernah pacaran? Nggak pernah? Putri, ingat ya, selain pacarmu, nggak boleh di depan siapapun menanggalkan baju. Jadi, Pak Pratama pacarku sekarang? Enggak, aku punya pacar. Aku bukan pacarmu. Rizky, sudah bangun. Aku bikin sarapan buat kamu. Melati, kenapa dia kesini? Gawat, kalau dilihat dia, aku pasti mati. Kepala Pratama, dia temanmu? Dia pacarku. Jadi, dia boleh di depanmu lepas baju? Saatnya sudah serba-serbi, masih mikir lepas baju. Kamu, cepat sembunyi dulu, jangan ketahuan dia. Kenapa? Gak ada waktu jelasin. Cepat sembunyi. Rizky, lagi apa sih? Lambat banget. Ini baru bangun, jadi lambat. Malas. Kamu paling suka bapau ini kan? Jadi aku beli banyak. Lihat. Lagi apa sih, Rizky? Cerah banget, panas. Kipas dikit. Masih panas. Jinjaumu nggak sehat ya? Mana mungkin? Badanku sangat sehat. Nggak percaya. Coba aja. Tersenekal. Cepat makan, nanti dingin. Biar aku yang rapikan. Tunggu dulu.
Apa? Ya, rumahku berantakan. Aku takut gambaranku di mata kamu jadi jelek. Ya, jangan dong. Kamu sudah sewa rumahku 5 tahun. Mana mungkin aku tak tahu siapa kamu. Lagian, aku sudah tahu semua soal kamu. Lagian, kamarmu ini harusnya dirapikan. Ada apa, Kak Melati? HP ini bukan HP-mu kan? Ini sebenarnya... Ini... Kamu kaget kan? HP ini surprise dari kamu kan? Ya, sebenarnya benar. Betul begitu. Terima kasih Rizky. Seumur hidup baru kali ini ada pria kasih aku hadiah. Cuma HP saja. Bagimu ini HP, tapi bagiku berarti lebih dari itu. Terima kasih, aku kerja dulu. Kepala HP-ku gimana? HP-mu dibawa pacarku. Tenang saja, aku pasti bisa ambilkan. Tapi di dalam ada dokumen pekerjaan hari ini. Hari ini kamu cuti, aku izinin. Mana boleh? Mana ada sekretaris yang libur pas kerja? Aku kepala, ku bilang istirahat, istirahatlah. Baiklah. Kenapa sih begini? Semoga Kak Melati nggak buka HP itu. Kalau enggak, pasti ketahuan. Siapa? Teman lama. Lupa aku? Kamu siapa? Aku, Gilang Pratama. Teman sekelasmu. Gilang. Kayaknya teman kuliahku. Gak ingat. Oh, Gilang. Ada apa? Jadi begini, Ketua Bayu Samudra malam ini ngadain reuni di Hotel Mega Laut. Kamu ada waktu? Waktuku tak begitu kosong. Kari, waktu aja pasti ada. Malam jam 7, jangan telat ya. Reuni. 4 tahun kuliah, tak pernah bicara 3 kalimat. Buat apa reuni? Sudahlah, HP ini takkan bisa diambil. Sekarang ke reuni saja. Lagian di Mega Laut, ini wilayahku. Rizky, tunggu lama. Aku Gilang, lupa aku. Oh, maaf ya. Belakangan sibuk. Otakku agak pusing. Ayo cepat, ketua dan yang lain sudah datang. Lihat, siapa datang? Berdirilah, ini tempatmu duduk. Sudah orang? Ini kursi Gilang. Kursimu di sana. Putri, tak baik begitu. Pelayan antar makanan harus lewat sini. Rizky pasti tak nyaman. Tak apa, duduklah. Sudah semua datang? Panggil pelayan antar makanan. Wah, ketua kelas, kamu sudah kaya ya? Ku dengar di Mega Laut ini, makan sekali, paling murah aja 100 juta. Cuma buka perusahaan. Nilainya ratusan juta, tak seberapa. Ratusan juta tak seberapa, ketua kelas kamu terlalu merendahkan diri. Rizky, waktu kuliah kamu paling pendiam. Sekarang lulus, kamu kerja apa? Aku kerja di sebuah perusahaan. Ternyata cuma karyawan biasa. Ternyata cuma kuli. Putri sudah datang. Ayo duduk. Rizky, kenapa kamu nggak peka sama sekali? Kenapa nggak kasih tempat buat Putri? Kalian nggak tahu kan? Sebenarnya Putri di antara kita yang paling rendah hati. Dia itu putri keluarga luhur kota Surya. Yaitu salah satu dari 4 keluarga besar keluarga luhur. Benar. Sekarang 3 keluarga. Lagian, statusku tak berarti. Bandingkan dengan orang yang hajar keluarga Aditya. Aku cuma orang biasa. Apa? Bisa hajar keluarga Aditya? Salah satu 4 keluarga besar malam-malam saja? Itu pasti orang yang sangat hebat. Seperti yang ku tahu, sepertinya orang bernama Rizky. Jangan-jangan itu teman kita Rizky. Ketua kelas, kamu jago bercanda. Rizky cuma kuli. Mungkin tak sehebat pelayan keluarga Aditya. Tapi, bisa punya nama sama kayak dia, itu juga beruntung buat Rizky kan? Iya kan? Cuma nama saja. Kalian terlalu berlebihan. Gilang, kamu begitu bela Rizky. Apa hubungan kalian? Dia ayahmu. Apa katamu? Eyo, berani mainin wanita. Sudah, duduk semua. Banyak teman, akhirnya bisa ketemu. Saling sopan ya. Apa? Kamu yang hajar keluarga Aditya?
Kamu salah orang. Baiklah Putri, Rizky cuma karyawan biasa. Mungkin cuma kebetulan, nama sama. Oh ya, Rizky, kamu datang gimana hari ini? Oh, naik taksi. Ketua kelas, kan ku bilang, dasar miskin kayak dia pasti tak mampu beli mobil. Tak boleh begitu. Dasar miskin. Mungkin tak mampu naik taksi. Padahal masih ada yang membela dia. Kamu. Baiklah. Walau Rizky sekarang tak sehebat, tapi dia masih muda. Masih muda. Bisa bantu bosnya untung lebih banyak. Rizky, jangan dipikirin. Kita cuma bicara jujur. Aku ke toilet dulu. Aku juga ke toilet. Hah, dasar tak guna. Kalau bukan ketua kelas, mana bisa ke hotel mewah begini makan? Indah, jangan begitu. Ada pepatah kan? Jangan remehkan anak muda. Dia sudah tua, tapi masih miskin. Tak seperti ketua kelas, muda dan hebat. Ketua kelas, jangan lupa teman-teman kita ya. Tenang saja, kita teman. Kalau butuh bantuan, cari aku. Bapak Pratama. Manajer Santoso, kenapa buru-buru? Ada apa? Kudengar, teman sekelas Anda ada reuni. Aku datang khusus untuk bersalaman. Gak usah. Katanya reuni ternyata cuma pamer-pamer. Lagian, aku gak dekat sama mereka. Kau lanjut kerja. Ternyata begitu. Jadi, pesta. Hidangannya lanjutkan. Lagi pula, kita teman sekelas. Semua biayanya kuangsur. Baik Bapak Pratama, aku atur sekarang. Maaf ganggu waktu kalian. Kukira kau tak punya muka dan kabur. Masih punya muka kembali. Indah, kita teman sekelas. Kau bilang apa? Rizky, jangan anggap serius. Indah tak bermaksud nanti makanan datang. Makan yang banyak. Kau baru pertama kali. Beda denganku, selalu kesini. Sudah biasa makan di sini. Oh, sebenarnya masakan sini tak terlalu enak. Cuma kuli miskin. Kalau bukan tetua kelas, apa hakmu makan di hotel mewah ini? Aku pernah kesini beberapa kali. Pernah kesini? Mungkin cari makan? Putri Indah, kau tak bisa bicara baik-baik? Mulai bela bos lagi. Cukup! Kalau kalian masih ribut, keluar kalian berdua. Rizky, aku minta maaf atas Indah. Aku bersalaman. Minumlah. Sudahlah. Kamu nggak hormati aku? Bukan itu maksudku. Betul. Tetua kelas minum sama kamu, itu kehormatan. Jangan paksa dia marah. Oke, kita cukup sampai sini. Benar. Indah, kamu juga minum sama Rizky? Oke, Rizky, aku hormati kamu. Aku minum sama kamu. Putri, aku minum sama kamu. Aku nggak bisa minum. Tak apa. Oh ya, Putri, kau pacarmu nggak ada? Aku nggak punya pacar. Sayang sekali. Apa tipe cowok yang kamu suka? Aku. Mungkin bisa bantu cariin. Aku suka tipe Rizky. Putri pasti maksud. Rizky Pratama yang hajar keluarga Aditya, kan? Benar. Selain itu, jangan panggil Putri. Kami nggak dekat. Jangan suka aku. Aku punya pacar. Rizky. Putri, maksudnya Rizky yang hajar Aditya. Apa urusanmu? Cuma pria miskin. Entah gadis mana yang buta mau sama kamu. Pacarku nggak buta. Dia sangat cantik. Nggak bisa apa-apa, tapi jago buah. Pacarmu cantik. Bawa sini kita lihat. Biar ku lihat. Biar kamu nggak bilang aku bohong. Halo, Kak Melati. Bisa ke Hotel Mega Laut? Kamu minum? Runi, mereka tolong aku. Jangan minum segitu. Kata-katamu sudah nggak jelas. Tenang saja, Kak Melati. Aku nggak mabuk. Hotel Mega Laut ya? Aku di dekat sini. Tunggu sebentar, aku segera ke sana. Dia segera datang.
Aktingnya lumayan bagus. Mahal juga bayar aktornya ya. Putri Indah, apa maksudmu? Rizky apa salahnya? Kenapa terus meja Rizky? Gilang, kamu lagi bela bosmu. Rizky itu nggak hebat. Kita nggak boleh bilang. Rizky tak hebat? Kalian bisa. Kalian satu-satu cuma suka pamer dan merayap. Kalian lebih buruk dari Rizky. Gilang, kamu bilang siapa yang merayap ketua kelas? Aku nggak bilang kalian. Semua sok tahu. Lihat saja, ketua kelas dari dulu suka sama Putri Luhur. Kapan dia lihat kamu? Gilang, cari mati. Gilang, apa maksudmu? Apa maksudku? Dari awal suka pamer dan hina. Seru nggak? Putri Luhur malah nggak peduli. Jelaskan padaku hari ini, atau kau bakal celaka. Kenapa? Aku tebak benar. Malu karena terbongkar? Mau cari ribut? Tengok aku dulu. Ibu Sari, kenapa ke sini? Kenapa tak beritahu aku? Biar aku jemput ibu. Rizky, kamu tak apa? Apa dia itu pacar Rizky? Kak Melati, kamu datang? Ini pacarku, wanita tercantik di dunia. Masih bilang tak mabuk. Kalau lagi begini, aku tak urus kamu. Tami ada urusan. Aku ajak Rizky pulang dulu. Ibu Sari tak ingat aku. Aku Bayu Samudra. Barusan baru kerja sama perusahaan ibu. Ada urusan, tak bahas kerja. Ibu Sari, aku ketua kelas Rizky. Saat sekolah sering bantu dia. Tadi bilang Rizky kerja harian miskin. Sekarang malah merayunya. Reuni sekolah. Menurutku ini cuma ajang pamer. Cuma cowok matre yang hidup dari wanita. Aku duluan. Oke, cukup. Kita sudah minum hari ini. Ayo pergi, biar aku bayar. Itu dia, manajer Santoso dari Mega Laut. Kaya raya tak terkira. Aku beruntung, pernah ngobrol sama dia. Ketua kelas, Rizky juga kenal manajer Santoso. Manajer Santoso. Tak apa. Manajer Santoso, aku mau bayar. Tagihan, kalian sudah dibayar. Bapak Pratama. Bapak Pratama? Maksud Bapak Rizky? Benar. Sekarang dia Presiden Direktur Mega Laut. Apa? Manajer Santoso, Bapak Pratama, yang Bapak maksud apa ada hubungan dengan keluarga Aditya? Benar. Beberapa hari lalu, si Rama itu menantang Bapak Pratama. Bapak Pratama sudah keluarkan dia dari 4 keluarga besar. Kalian mau apa? Bukan nama sama, dia itu Rizky yang hajar keluarga Aditya. Tak mungkin, dia kan cuma kuli. Kamu siapa? Berani hina Bapak Pratama? Bapak Pratama ingat, hubungan teman sekelas tak akan menuntut. Tapi, jangan anggap aku Bapak Pratama. Bapak Pratama orang yang paling kuhormati, tak ada yang lain. Harusnya kalian bersyukur, hina Bapak Pratama masih bisa berdiri di sini bicara denganku. Aku tahu Rizky tak akan cuma kuli. Kenapa lihat aku? Siapa tahu Rizky sehebat ini. Dia pura-pura biasa. Aku juga ditipu. Aku salah. Rizky, aku tahu kau takkan menghindar tanpa sebab. HP apa? Aku pikir ini hadiah darimu. Tak sangka sudah punya pemilik. Kenapa kau menipuku? Aku akan dengar penjelasanmu. Kalau mau bicara, bilang saja padaku. Semua bilang begitu. Semua menipuku. Kau dan Putri. Putri, kau tak boleh menghilangkan pakaian depan orang. Kalian sudah tidur bersama. Gak mau, gak boleh. Kamu gak tahu apa-apa soal seks. Bisa-bisa kamu ditipu cowok lain. Apa? Nanti aku akan ajak pacarku kenal sama kamu. Terus biar dia ajarin kamu. Kamu ini selain jago kerja, yang lain polos banget. Masih boleh buang baju depan aku. Kalau sampai Kak Melati, pasti salah paham lagi.
Bukan semua orang seperti aku yang jujur. Aku kasih tahu kamu ini, kamu harusnya senang. Kayaknya ada sesuatu, tapi bukan seperti yang kuduga. Kepala sakit sekali. Jangan minum lagi. Walah, ini ponsel Putri. Tunggu dulu. Semalam sepertinya aku panggil Kak Melati. Jangan-jangan dia lihat ponsel ini dan salah paham. Gimana ini? Haruskah aku bilang? Semalam kami berdua bersama, tapi tak terjadi apa-apa. Siapa yang percaya? Sudahlah, ke kantor dulu. Baik mati atau hidup, harus jelaskan semuanya. Terus? Apa? Kau bilang Putri dijemput Melati ke suatu tempat. Yakin itu Melati? Benar. Dia bilang pacarmu mau konfirmasi ke Putri. Ada apa? Gawat. Semua wanita marah padaku. Tunggu dulu. Kau bilang apa? Harem? Paman Gunawan, gak sempet jelasin. Urusin urusan kantor. Bantu aku dulu. Anak ini masih brengsek ya. Rizky, kamu datang? Kak Melati, ada apa? Kepala Pratama, Ibu Sari suruh aku sama dia bahas ilmu reproduksi. Katanya. Anak kecil tak tahu sembarangan bicara. Kak Melati, sebenarnya ada apa? Rizky, soal kejadian itu, aku sudah tahu. Di hatimu, aku itu cewek yang suka mengada-ada. Tentu tidak, Kak Melati. Kamu di hatiku itu ganteng banget, hebat sekali dan gagah perkasa. Diam kau. Kak Melati, bukan aku tak bicara. Tapi keadaan begitu. Siapa pun pasti salah paham. Waktu itu, kau manfaatkan Putri. Itu keji sekali. Mana mungkin? Sejak itu, aku anggap dia adik. Kepala Pratama, tapi aku sekretarimu. Mana bisa jadi adikmu? Aku lebih tua. Ku bilang begitu, ya begitu. Putri, aku tahu kau terima kasih kepada Bapak Gunawan yang menampungmu. Tapi Bapak Gunawan juga tak bilang tak boleh jadi adiknya. Iya kan? Benar juga. Jadi, kau dengar dia. Anggap dia kakakmu. Kalau dia berani ganggu kau, bilang padaku. Biar aku hukum. Tentu tidak, tentu tidak. Rizky, keluarlah kau! Kamu cari aku? Kamu yang menipu adikku, anjing! Menipu adikmu? Kamu siapa? Aku Rama Luhur, Tuan Muda Keluarga Luhur Kota Surya. Putri Luhur adikku. Dia putri keluarga Luhur Kota Surya. Oh, aku ingat. Bagus kau ingat. Anjing, beraninya menipu adikku. Susah payah aku temukan sini cuma demi menghukum kau. Tunggu dulu. Aku sama adikmu gak dekat kok. Mana mungkin aku menipunya? Berani kau bicara? Adikku pulang kemarin terus sebut namamu. Tak makan, tak minum. Katanya kau menipunya. Dasar brengsek. Masih mau ingkar? Rizky. Satu lagi ya? Iya kan? Apa maksudnya satu lagi? Aku sama sekali tak tahu apa yang sedang terjadi ya. Benar, Putri teman sekolahku. Itu benar. Tapi waktu sekolah, tak pernah bicara. Mana mungkin aku menipunya? Dasar brengsek! Sudah habis-habisan, malah tak mau tanggung jawab! Dasar brengsek! Bicaralah baik-baik. Kalau terus begini, aku laporin fitnah. Mana mungkin aku habisi adikmu? Kau! Cukup! Putri, kamu datang. Jangan takut. Keluarga luhur kita takkan biarkan kamu disakiti. Kak, cukup. Dia orang yang buat keluarga Aditya lenyap. Apa kamu bilang? Kalau kamu tak mau, keluarga luhur juga lenyap. Lebih baik lepaskan dia. Bapak Pratama, semua yang ku bilang cuma bercanda. Kalian percaya? Tak percaya. Pas kamu datang, jelaskan padaku. Kok aku bohongi kamu? Kenapa kamu menafikannya? Apa? Kemarin di hotel, kenapa kamu menafikan identitasmu?
Tentu tak bisa aku akui. Aku tak mau cari masalah. Tenang jadi anak orang kaya, apa salahnya? Aku suka tamu, kita nikah saja. Apa? Kakaknya kamu gila ya? Tak usah peduli kakakku, kita bisa langsung daftar nikah. Kamu gila ya? Aku punya pacar. Aku pacarnya. Aku tak peduli. Aku peduli. Saat sekolah dulu, kok kamu nggak sekali nih? Pulang, ikut kakakmu, cepat. Halo? Rizky, kamu di mana? Gilan, aku lagi di kantor pacarku. Ada apa? Rizky, aku mohon tolong aku. Ada apa, Gilang? Kamu di mana sekarang? Aku di grup Prima. Kalian tahu grup Prima? Sepertinya perusahaan 500 besar. Kata perusahaan Cahaya, Hendra Gunardi dari perusahaan ini. Hendra Gunardi? Wakil presiden perusahaan Cahaya. Dia atasanmu, Bapak. Sekarang tak bisa mikir lain. Harus ke grup Prima dulu. Naik mobilku. Rizky. Semalam, manajer Santoso bilang, di reuni itu, Gilang satu-satunya yang menolongku. Aku tak bisa abaikan dia. Bukan itu maksudku. Pulang cepat. Ilmu fisik. Ini bagian dari ilmu fisik. Benarkah? Rizky, Ada apa? Kenapa panik? aku kerja di kantor hari ini. Tiba-tiba dikatakan menggelapkan uang perusahaan 1.000 triliun. Tapi aku cuma karyawan kecil. Mana mungkin aku gelapkan uang? Aku, meski mau, aku tak bisa akses. Rizky gelapkan. Uang perusahaan bisa dihukum seumur hidup. Enggak, aku enggak. Rizky, percayalah. Mana mungkin aku bisa gelapkan uang? Tenanglah, adikku. Berani sekali kau bicara. Rizky, kau pikir jadi kepala perusahaan Cahaya bisa berbuat sesukamu? Kamu siapa? Arif Gunardi. Kepala Pratama. Dia Hendra Gunardi atasanmu, anak tunggalnya. Bapak Gunardi, kurasa antara kita ada salah paham. Teman saya cuma karyawan kecil. Tak bisa akses uang sebanyak itu. Dia bilang tak mungkin, ya tak mungkin. Tertera di sini jelas-jelas. Di sini ada tanda tangan. Asli Gilang. Kepala Pratama, ini asli. Gak mungkin, aku nggak tanda tangan. Bukti sudah jelas. Masih mau bohong? Bapak Gunardi, apa mungkin ada orang lain yang menyebabkan dia salah tanda tangan? Kayaknya Rizky mau lindungi dia. Kalau temanku tak bersalah, aku pasti akan berjuang keadilan untuknya. Rizky, dengar ya. Kuasa perusahaan Cahaya bukan buat kamu manfaatkan sendiri. Manfaatkan jabatan? Aku gak. Kalau enggak, kamu raja apa? Kamu mau lindungi penipu dana besar? Bukan begitu. Aku cuma mau selidiki lagi. Bukti sudah jelas, masih mau selidiki apa? Bapak Gunardi, kenapa kau begitu memegang bukti ini, malah menolak selidiki lagi? Jadi maksudmu, aku yang mencuri dana? Aku nggak curiga kamu. Aku cuma mau selidiki lagi soal ini. Rizky, kurang ajar. Ini urusan grup Prima. Kapan kamu ikut campur? Kepala Pratama dari perusahaan Cahaya Kepala Utama. Dia berhak penuh mengawasi kasus ini. Kalau tak kau bilang, aku pun lupa. Kau cuma kepala kecil saja. Sedangkan ayahku atasanmu. Ayahku sudah setuju hasilnya. Mana berhak dia yang cuma kepala kecil itu mempertanyakan? Rizky itu siapa? Itu urusan aku dan Bapak Gunardi. Beraninya kau ikut campur. Kau! Benar? Aku mau dengar pendapat Kepala Pratama. Rizky ya? Tak sangka kau baru masuk kerja sebagai asisten kecil. Malah aku pun kau tak hormati. Kalau lama-lama, apa kau akan anggap perusahaan Cahaya tak penting? Bapak Gunardi terlalu serius. Aku tak menganggap apa remeh. Aku cuma meragukan hasil kasus penggelapan saya meragukannya, jadi ingin selidiki lagi. Rizky, kau lancang sekali. Sebagai wakil presiden, kau berani mempertanyakan putusanku. Kalau begitu, apa yang kau tak berani pertanyakan? Ada banyak hal yang tak kusanggup. Tapi, hal ini bukan salah satunya. Baiklah, Rizky, kau sekarang dipecat. Mulai hari ini, kau bukan karyawan perusahaan Cahaya lagi. Bapak Gunardi, tak boleh begitu. Kepala Pratama itu Andi yang langsung masukkan ke perusahaan. Terus kenapa?
Andi itu cuma sekretaris saja. Kalau hebat, suruh dia datang ke sini. Tebakanmu benar. Aku yang lakukan. Kau bisa apa padaku? Kau sekarang bukan kepala perusahaan cahaya. Di depanku, kau lebih buruk dari anjing. Kau mau lawan aku? Rizky, aku yang bawa masalah. Maaf. Apaan kau? Saat kau menolongku, tekanan yang kau hadapi tak kalah berat dariku. Tenanglah, asal kau tak bersalah, aku pasti selamatkanmu. Tunggu saja di penjara. Ayo, pergi. Tunggu dulu. Aku bayar utang Gilang 100 triliun. Masalahnya sudah selesai. Kalau kau bisa tutup lubang 100 triliun ini, aku dan ayahku bisa pilih melupakannya. Baiklah, utang Gilang 100 triliun. Aku yang bayar. Kepala Pratama, ini semua asetmu. Kau tahu? Aku yang urus pengangkatanmu. Edah, lebih berharga dari uang. Teman. Aku temannya. Rizky, kau pergi. Tak usah ganti hutangku. Aku tanggung sendiri. Bukan salahmu. Kenapa kau akui? Hasilnya begini. Apa kalian puas? Rizky, kau tak cuma bodoh, tapi juga idiot. Demi orang sampah begini, kau rela taruhkan seluruh asetmu. Dia teman saya. Bagus, teman. Asal kau ganti 100 triliun ini, aku tak akan tuntut dia lagi. Tapi Rizky, tanpa ayahmu, tanpa 100 triliun ini, kau cuma orang sampah yang tak punya apa-apa. Kau yakin? Kenapa banyak omong? Brengsek. Baiklah, ku bantu kau. Wakil Gunardi. Wakil Gunardi? Kau malah pecat cucuku begitu saja. Pernah tanya aku? Kakek Wijaya, Paman Gunawan. Anak hebat. Di depan uang dan teman, kau tetap pilih teman. Aku tak salah menilai. Surya, apa kau juga akan lindungi mereka? Kenapa bicaramu kasar? Apa itu lindungi? Rizki mereka tak berbuat apa-apa. Mana bisa dikatakan lindungi? Kakek Wijaya, dia sendiri bilang ke aku, dia yang menyalahgunakan 100 triliun. Omong kosong. Benarkah begini? Pak Tua, jangan dengar dia. Aku baru saja aku konfirmasi. Bukti saja. Kau maksud ini? Saksi dan bukti lengkap. Ada tanda tangan Gilang sendiri. Tapi hasil penyelidikanku bukan seperti itu. Surya, aku tahu kau bela cucu angkatmu. Tapi pikir baik-baik. Sebagai presiden direktur, ubah kebenaran. Apa akibatnya? Kau harus tahu. Kau tahu aku presiden direktur? Siapa memberi kau hak berani melawanku? Di mata wakilmu, masih ada presiden direktur. Andy, siapkan CCTV. Baik. Ayah, 1 triliun, apa tak terlalu besar? Kalau ketahuan, walau kau wakil presiden, takkan bisa lindungi kita. Tenang saja, aku sudah siap. Kau bawa dokumen ini, cari orang untuk menandatanganinya. Nanti tak akan bisa dibela. Kita bisa tenang saja. Syukurlah. Ayah, CCTV ini... Tenang saja. Orang di ruang CCTV sudah kuberi. Nanti kita hapus rekaman CCTV ini. Biar tak ada yang tahu kita yang lakukan. Wakil Gunardi, tak sangka kan? Video CCTV bisa dipulihkan. Ini... Semua dia. Dia suruh aku lakukan. Ini bukan salahku. Aku tak mau masuk penjara. Kau. Kau tak apa-apa. Kenapa sosokan? Presiden Pratama, ini daftar pegawai baru. Taruh saja, besok ku baca. Tapi mereka masih menunggu. Kau pergi saja. Saat aku baru masuk perusahaan cahaya, bukannya Paman Gunawan yang bimbing aku. Oke, sudah disetujui. Aku mau sama istriku temui kakek Wijaya. Pak Wijaya. Ya.
kakek Wijaya memang bocah tua. Padahal mau pensiun cepat, malah kasih aku ujian. Aku kira bisa rasakan hidup anak. Sudahlah, urusan perusahaan kau urus saja. Dia tampan sekali. Kau harap bisa belajar ilmu fisik dengan dia.